Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan Bu Fat pada hari ini, yaitu dengan materi IPS untuk melanjutkan materi yang lalu. Nah, sekarang kita akan mulai dengan melanjutkan materi berikutnya. Nah, anak-anak simaklah berikut ini. Setelah kita mempelajari persamaan dan perbedaan dari kerjasama, di sini maka kita mengetahui bahwa suatu negara itu tidak ada yang bersifat autarki, yaitu negara yang dapat mencukupi semua kebutuhan rakyatnya tanpa ada kerjasama dengan negara lain. Karena hanya dengan bekerja sama, keterbatasan kemampuan setiap negara itu dapat dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain latar belakang timbulnya kerjasama, di sini ada beberapa faktor penghambat kerjasama, yaitu berikut ini adalah faktor-faktor penghambat kerjasama antar negara. Faktor yang pertama yaitu ideologi negara berbeda. Perbedaan ideologi ini juga dapat menghambat kerjasama ekonomi antar negara. Misalnya yaitu Cina yang berideologi komunis pernah menutupi diri untuk bekerja sama dengan negara lain. Saat ini Cina menjadi negara yang terbuka. Kemudian yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Kondisi politik dan keamanan suatu negara tidaklah sama. Ada yang kondisinya stabil, tetapi ada juga yang goyah akibat konflik ini dalam negara atau peperangan. Ini akan juga menghambat. Yang ketiga yaitu kebijakan keperdagangan dan merugikan negara lain. Dalam kegiatan ekspor import, suatu negara sering menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan daya asing. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda dan perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama harmonis. Itu semua adalah perbedaan, faktor perbedaan yang bisa menghambat kerjasama. Untuk selanjutnya, tujuan kerjasama antar negara ASEAN. Pada tujuannya ini, suatu negara melaksanakan kerjasama adalah memajukan kegiatan suatu negara dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Selain itu, ini ada beberapa tujuan lain dari kerjasama antar negara. Yang pertama, yaitu meningkatkan ekspor import. Untuk memperlancar ekspor import, ini Indonesia juga bergabung dengan organisasi perdagangan sehingga untuk mengetahui kebijakan perdagangan antar negara. Dengan begitu, Indonesia bisa meningkatkan kinerja ekspor import tanpa melanggar aturan. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Kerjasama antar negara itu juga berguna untuk mendapatkan modal dan bantuan pembangunan. Nah, kebutuhan dana ini disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, atau lembaga keuangan internasional lainnya. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Kerjasama ini diharapkan mampu mengurangi ketertinggalan, yaitu melalui pemberian bantuan berupa modal, teknik, dan sumber daya manusia yang ahli. Yang keempat, mempererat jalinan persahabatan antar negara. Keterlibatan negara-negara di dunia ini dapat mempercepat persahabatan antar negara di dunia. Kondisi ini memberikan sinyal positif dalam menjaga persaudaraan antar negara. Dan yang kelima, yaitu memelihara perdamaian dunia. Untuk mewujudkan perdamaian dunia ini juga dibutuhkan peran aktif beberapa negara di dunia. Perdamaian dunia dapat terwujud melalui kerjasama antar negara. Yang selanjutnya yaitu manfaat kerjasama antar negara ASEAN bagi Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu contoh negara berkembang. Dalam perkembangan ekonominya, Indonesia juga membutuhkan bantuan dari negara lain. Sehingga hubungan kerjasama sangat dibutuhkan demi terciptanya suatu negara yang sejahtera. Itu adalah Indonesia. Nah, sekarang manfaat apa yang diperoleh kerjasama antar negara yang dilakukan Indonesia
yang antara lain yaitu yang pertama, di sini manfaatnya adalah menambah devisa suatu negara. Nah, suatu negara yang memproduksi barang atau jasa dan kemudian mengekspornya, yaitu mengirimkan ke luar negeri atau dijual ke luar negeri, itu akan membawa atau akan menerima devisa dari negara tersebut. Dan otomatis devisanya akan bertambah bagi negara kita. Yang kedua, yaitu terbukanya kesempatan kerja. Adanya kerjasama antar negara ini berpengaruh juga dalam peningkatan produksi barang-barang dan jasa ekspor suatu negara. Nah, peningkatan produksi ini akan membuat negara tersebut itu memerlukan tenaga kerja tambahan yang akan menyelesaikan produksi. Dengan demikian, terbuka lebarlah kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan. Dengan terbukanya kesempatan kerja, maka masalah pengangguran juga dapat diatasi. Yang ketiga, yaitu transfer teknologi. Barang-barang yang diimport suatu negara, yaitu yang didatangkan dari luar negeri, itu juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, oleh karena itu, negara pengimpor tentu saja juga akan membutuhkan pelatihan dengan menggunakan teknologi. Ini juga akan memperoleh terjadinya transfer atau perpindahan teknologi antar negara. Yang keempat, yaitu menghindari adanya persaingan antar sesama negara. Apabila terjalin kerjasama yang baik antar negara, maka persaingan dapat dihindari, terutama masalah persaingan harga. Nah, dengan adanya kerjasama antar negara dalam suatu kawasan, tentu ada aturan yang harus ditaati oleh negara-negara anggotanya semuanya.